terlebih dahulu. Namun RRQ akan tarik ke arah belakang. Dengan ada satu Nero yang dilempar, nampaknya Buriram juga akan menarik. Gak mau gegabah. Katopov mulai memberikan tembakan cukup fatal, tapi Baal membuka satu poin eliminasi di sana. Wasana coba untuk menabrak tapi tidak akan cukup. Ikal menjaga, namun Baal menggunakan medkit sejenak, sabar, relax, santai, kalem, dan Wasana akan melakukan kerusuhan dengan menggunakan monster serang di kesempatan terakhir, tapi tidak akan mampu. Buriram tumbang di posisi ketiga. Apa yang mulai bergerak cukup berani kali ini. Ada Trio Battle yang terkena ke arah seorang Dut. Au, sakit banget. Dut mencoba untuk dipaksa mundur, tapi masih ada monster serang. Tim Solid datang, GW juga datang dari arah belakang. Ternyata apa juga harus tumbang kali ini. Ika coba berdansa namun tumbang di tangan seorang Demon. Dian berhasil protector. Dut masih bisa dapetin satu orang di area dalam. Coba untuk bersembunyi semaksimal mungkin karena di luar pada perang. Katopov tumbang dan tim Solid masih ada. Dut. Solara, ini dia. Silakan Pigan dan juga King Kodok. Terima kasih Julia, dan sekarang kita akan segera masuk menuju game yang terakhir. Penentuan untuk ke-12 tim, siapa yang akan mendulang poin paling tinggi. Survivor yang ada di rumah, boleh banget untuk diramaikan kembali di kolom komentar. Kasih love orange dan juga love biru untuk pendukung RRQ dan juga EVOS Divine. Karena kita akan segera meluncur menuju game yang terakhir. Kesempatan terakhir untuk kedua tim bisa mendapatkan poin secara maksimal. Let's go. Kita terbang menuju Solara. Yap, sesaat lagi kita akan menyaksikan pertempuran yang tidak akan terhindarkan. Game terakhir pada malam hari ini diawali dengan RRQ Kaju yang sudah mulai membuka tembakan. Abai begitu tenang untuk bisa mengeksekusi seorang action di menit-menit awal, mencari poin eliminasi pertama untuk RRQ Kazu dan akan cukup tenang untuk menguasai area dari Delta Isle. Betul, akhirnya mendapatkan early phase yang menurut gua memang dibutuhkan. Hotshot nggak mau coba-coba lagi ya. Dia langsung geser ke arah windmill karena sekedar info aja, kemarin Hotshot mengirim 2 anggotanya ke sekitaran Delta Isle berharap bisa menculik 2 punggawa dari RRQ, tapi hal tersebut tidak diganggu lagi. Mereka udah mau beradaptasi dengan apa yang sudah mereka lakukan di hari kemarin, dan ini adalah salah satu bentuk yang memang kalau dilakuin sama Hotshot, hasilnya bisa jauh lebih baik dibandingkan memaksakan ego mereka untuk terus bertarung di early, padahal ujung-ujungnya mereka bisa jadi malah nggak dapat apapun dan sangat disayangkan kesempatannya jadi terbuang. Gak ada tim yang sebenarnya sangat-sangat berdekatan, kayak masing-masing tim juga masih bisa saling berjauhan, pertempuran juga cukup jauh antar sama lain, kecuali memang di Archway yang sudah mulai digas tipis-tipis nih, mengingat Redcliffe gak ada perlawanan sama sekali menuju ke arah tim Solid. Iya, tapi satu orangnya itu terus melakukan revive dan revive dari Redcliffe itu sendiri, artinya ada di area yang berbeda, berdekatan dengan area The Hub. Ini akan mengacaukan rotasi atau plan dari Redcliffe itu sendiri, karena di awal-awal sudah benar-benar dipincangkan satu persatu pemainnya. Sementara wah, ini Nova Legend baru aja 2 menit ini udah pasang hit list saja nih. Dan sekarang EVOS Divine mereka mengincar menuju ke area yang sekarang sudah mulai terlihat ada Nova Legend di sana. Belum tahu, Sebas berhasil untuk dijatuhkan di tangan seorang Ray. Terlihat juga ada Cluso di tangan Ray kali ini. Sementara Kochel pun tertembak dari area yang juga harus diwaspadai. Satu tembakan Ray masih gagal memberikan knockdown, namun akan coba ditinggalkan karena sudah terlalu jauh. Dan Rasya juga melihat menuju ke arah yang berbeda. Lihat, sudah cukup low kali ini Floki, jangan sampai dikembalikan. Dan Rasya berhasil meneruskan tembakan dari Kochel tadi, membuat kali ini Nova Legend kehilangan satu persatu pemainnya dan memaksa Lopez membuka launchpad hanya untuk melarikan diri. Ya gini aja ya bos, gak usah terburu-buru, gak usah langsung all in secara galak untuk main nabrak-nabrak. Toh dengan mereka main pelan-pelan kayak gini, poin eliminasi tetap di tangan mereka. Kemudian mereka juga masih tetap bisa maksimalin kompon yang mereka dapetin antar sama lain. Dan gak ada pembuangan resource yang secara berlebihan. Karena kalau mereka nabrak secara langsung 4-4, resource-nya kebuang, belum tentu menang. Karena perang jarak dekat, karena Rasya juga gak dapet potensi nembak, dan hal-hal lainnya. Pertarungan terjadi di area yang berbeda. Action tumbang di tangan seorang One More kali ini. Bukan hal yang bagus buat Hotshot. 4 poin eliminasi ternyata sudah disebut bersih. Rotasi pertama dari Hotshot benar-benar sangat agresif karena mereka langsung menuju ke arah Raiders Club tanpa adanya
checkpoint lebih dulu. Iya, karena tadi dari Windmill mau buka jalan ke Delta kan udah ke spot si actionnya. Iya. Ya, kalau misalkan tadi si actionnya menang lawan Abai, terus actionnya mungkin dapat info, mungkin arahnya bisa jadi ke bawah, bisa jadi ke Delta karena gambaran di awalnya mereka udah gagal. Coba plan lainnya itu geraknya ke arah Traders Club, semuanya ke sana tapi malah kandas juga akhiri tangan tim Falcon. Dan One More ternyata udah diturunkan sejak game ke-4 tadi ya kayaknya. 4-5-6 tuh ya, main ngeganti limit karena di 3 game awal bahkan kita nggak ngebahas tim Falcon sama sekali kayaknya. Oh sorry, dari game 3. Game 3 ya bahkan ya. Di 2 game pertama aku juga tadi pas guys nggak bahas tim Falcon sama sekali karena Falcon sendiri nggak nunjukin permainan yang gimana-gimana tuh. Jadi kalau misalkan tim Indo sekarang EVOS yang ngedrop dari Thailand, tim Falcon. Ya, gue berharap memang kalau tim Falcon nih lagi puas-puasnya kan, udah juara-juara, udah puas aja puas-puas. Oke, Jangan, ya? nggak usah hanger lagi, udah cukup sampai di situ biar tim-tim lain aja gitu yang naik gitu. Apa itu terjadi sama EVOS juga karena Ya, harusnya kita bisa lihat enggak lah, enggak lah, karena kan masih tetap ada beberapa objektif yang bisa diamainin sama EVOS sebenarnya. Cuman sekali lagi di minggu pertama yang gue lihat kali ini, para penggawa EVOS masih banyak belum adaptasinya dan memang mereka cukup struggle terus-menerus seperti ini kalau di internasional. Tapi kita akan melihat bagaimana pertarungan akan segera terjadi. Clarification menghadapi EVOS kali ini. MGUT mulai membuka jalan. Ray berada di sisi kanan, masuk, dia berhasil. Martin 1 tapi Kocal juga harus tembak di area yang berbeda entah di mana. Tapi jelas ini cukup mengganggu karena 3 orang yang tersisa di arah belakang. Oh my God. Tim orang ketiga Debat datang bersama dengan seorang Hans. MGUT keputusan yang tepat untuk cabut, tapi Ray sudah terlanjur dalam, sudah terlanjur masuk. Probay akan diambil, setidaknya akan dibawa, tapi dia yang justru dapat kali ini. Ray harus melarikan diri dan menyudahi semuanya, harus melakukan regroup di tempat yang berbeda. Jangan lagi main-main di Blow Om Town ya. Itu memang layak sih menurut aku didapetin sama EVOS. Ketika jadi tim pertama yang dapetin area Blow Om atau area Bloom Town itu. Jadi ketika kita udah mulai lepas ke Bloom Town-nya, kita masih main-main ke arah luar ngelihat ada clear vision tadi. Coba main-main, coba tembak, nggak sadar dari belakang dari arah kiri kanan itu tim lain juga udah masuk ke area Bloom Town. Karena begitu luasnya, kayak kita main di Katulistiwa udah persis kayak gitu. Kalau kita cuma ngamanin garasinya doang, ya kita ngebiarin tim dari arah kiri kanan depan belakang juga masuk kalau kita cuma ngelihat ke arah dari graveyard doang. Jadi untuk main di area yang luas seperti ini ya ini udah dilihatin sama Buriram. Dia udah fokus sama satu kompon aja yang kita amanin gitu. Gak perlu entry dari mana yang harus kita tahan karena entry-nya terlalu banyak. Betul. Lu tahan satu entry dari bagian belakang tapi yang dari TV Tower tuh bisa masuk. Nah, jadi kayak terlalu banyak resiko untuk memegang banyak bangunan sekaligus di area Blomtum gitu. Padahal mereka tuh udah untung, udah bisa ngusir Nova Legend tadi. Ya. Dan padahal ini gue sempat ngobrolin ini sama Ray juga tau di BGW bagaimana Ray itu bilang Blomtum ini terlalu beresiko dan kadang-kadang harus YOLO. Iya. Maka dari itu kan mereka agak sulit untuk mengeksekusi Blomtum. Tapi ternyata itu terulang kembali kan di hari ini. Iya. Kalau menang lagi dengan cara yang sebenarnya hampir sama kan. Kalau misalkan kita takut mikir orang bakal nembak, pas kita YOLO ternyata nggak nembak. Betul. Itu kan yang dibilang sama Ray ya. Iya. Makanya kata gua, kok ngulang lagi Ray? Bisa Ray. Tapi oke lah, mereka masih bisa cabut. At least masih ada kesempatan untuk mendulang poin placement. Karena Elim menurut gua udah cukup. 5 poin udah dikantongi. Udah kalau emang nggak mau nambah dengan gaya main agresif, tahan dulu aja. Sampai nantinya mereka benar-benar bisa masuk arena late game. Toh masih 12 tim, masih nambah-nambah lagi. Masih utuh lagi loh Bigan. Oh iya bener juga ya, balik lagi semuanya. Tapi ya kalau ngelihat circle barusan kan ke Bloom Town gitu. Meskipun balik lagi, ini juga bakal jadi cerita yang sama seperti yang Ray bilang. Ujung-ujungnya mereka bakal ke Bloom Town kok. Mereka bakal masuk lagi. Di antara dua mereka hati-hati atau mereka bakal YOLO aja. Dan di antara kebimbangan tadi bakal ditembakin atau enggak. Jadi sebetulnya kalau menurut aku pribadi untuk tim yang ada di luar Bloom Town mungkin iya akan mendapatkan kebingungan, tapi karena tadi posisinya lu udah di dalam, jadi cukup secure satu compound aja, nggak perlu secure dari salah satu entry karena resikonya itu dia besar.
mungkin di pikiran player juga begini, karena ini masih awal, jadi kita bisa nih main-main di luar dulu. Ya benar. Jaga entry dulu. Ya. Ternyata tim lain juga berpikiran yang sama. Kita harus cepat masuk ke dalam zona selanjutnya. Dan ingat di tactical market itu kan tetap ada info zone bisa dibeli. Betul. Jadi kayak semua tim tuh udah dapat info yang sama gitu sama kalian gitu kan, dan resikonya terlalu besar untuk kalian masih bermain-main di luar belum tahun itu sendiri di saat tim-tim lain ada kesempatan untuk masuk mengimbangi kalian. Tuh, lihat. Red Hawk aja pos kecil doang deh gue sain. Iya. Dan bahkan ini gue yakin Red Hawk nggak bakal berani ke arah depan ya selama benar-benar masih belum dapat info. Tapi ini yang gue syukurin dari EVOS adalah mereka masih tetap dapat Arsenal di momen mereka reset nih. Ya betul. Jadi betul. at least mereka bisa balik lagi dengan resource yang nggak jauh berbeda dengan apa yang mereka miliki tadi gitu kan. Ya, tinggal PR selanjutnya ya tinggal zonanya doang. Nah, M79 ada lagi. Nice. Mantap Cel. Dan sekarang di bagian dari Bloom Town, Rakikazu coba sedikit YOLO untuk bergerak menuju ke arah luar di tengah keramaian dan mencari compound baru, dan Red Hawks nampaknya sudah mulai terpantau di tangan seorang Dots yang kembali menggunakan skill dari Nero dikombinasikan dengan Alvaro dan akan mengirimkan satu buah flash freeze ke arah seorang Hans, membuat tentunya pergerakan dari God of War agak sedikit tertahan. Dan informasi mungkin didapatkan bahwa memang adanya para pemain dari God of War yang berada di bagian dalam. Sebuah siromain coba dilontarkan bersama dengan sebuah granat, memberikan damage yang cukup menyakitkan, terkena tanda dari Moko yang juga digunakan. Jadi informasi udah lengkap untuk RRQ. Di bagian depan rumah yang dia duduki itu ada tim lain. Betul, sangat beresiko pastinya untuk memulai sebuah pertarungan di dalam kondisi ada potensi tim lain yang menembak ke arah mereka. Harusnya semua tim akan berpikiran dengan cara yang sama. Selama di pojok kanan atas HP-nya masih ada angka 48, kayaknya jangan nembak dulu dah kita. Kayaknya jangan nembak dulu dah. Ini di sekitaran kita nih ada. Kalau kita mulai perang, kita juga bakal diperhatikan gitu. Resikonya terlalu besar untuk dihajar di momen yang sama pada saat mereka menembak nantinya. Clear vision, dikit terlambat untuk masuk ke dalam zona yang sudah ditentukan. Kali ini akan terjebak di satu batu yang nampaknya juga tidak memiliki chance untuk melarikan diri sama sekali, karena tim Falcon cukup komit untuk menghancurkan semua cara dari Clear Vision untuk masuk ke dalam zona, Bigan. Ya, sebuah vehicle yang dihancurkan ini akan mempersulit Clear Vision masuk ke dalam zona selanjutnya. Terus rasanya tuh kayak bohong kalau tim gak punya launchpad itu. Dan sekarang Clear Vision terlihat kayak tertahan, kayak nggak punya launchpad, dipasang enggak, atau mungkin bakal ditahan dulu pemasangannya gitu loh. Semuanya masih gulung medkit dan masih coba ditahan juga sama tim Falcon supaya si Clear Visionnya nggak kemana-mana. Kalau misalkan Clear Vision punya launchpad, mungkin Falcon juga berpikir harusnya udah dipakai dari tadi nggak sih? Udah dipasang dari tadi nggak sih gitu loh launchpadnya supaya bisa masuk ke zona juga. Di tengah kebimbangan dari Clear Vision juga yang kalau dia misalkan memang punya launchpad dan dia lompat ke bagian dalam, aman apa enggak? Masih 48 juga ini. Iya. Jadi kayak pilihan Clear Vision sekarang adalah, ini gue mati sama tim yang di atas gue, apa yang di dalam zona ya? Itu doang. Susah banget kan? Gue setuju sama lo kan? Karena lo lihat, ini belum tahun ngeri banget guys. Ini final saya ini zonanya nih. Ini kayak final saya padat banget. Falconnya juga dari arah yang sama tuh. Yes. Wow. Ini udah nggak ada lagi celah bahkan di pos. Cuma nyebrang doang. Langsung hilang 2. Nyebrang doang kondisinya. Hilang 2 di sana. Bahkan kali ini mereka nggak bakal bisa melakukan regrouping. EVOS dengan 2 anggota yang tersisa harus bermain secara terpisah nampaknya, Bigan. Iya, udah terlanjur. Oh my god, lihat Clear Vision tiba-tiba dapetin 2 knockdown. Artinya sudah ada pergerakan dari mereka perlahan tapi pasti, meskipun satu pemain harus terjatuh. Upaya penyelamatan sudah dilakukan di dalam sebuah time turner, tapi lihat Probay juga tertembak karena masih ada action yang bisa memberikan aksinya. 1, 2 orang berhasil untuk di-revive kembali meskipun action kali ini harus sudah terjatuh. Clear Vision Probay akan coba naik meskipun darahnya tinggal setitik. Namun sekarang ada bottleneck yang mengganggu. Probay-nya malah jatuh. Upaya rush yang justru malah menjadi gagal kali ini untuk Clear Vision di Sports. Ketika mereka mendapatkan momentum, namun berhasil dibalikan keadaannya oleh Hotshot Esports. Betul, lihat bagaimana sekarang dari Hotshot juga akan menjaga Clear Vision. Nice banget Anas.
berikan tembakan. Masih ada Reptile Item juga yang bakal coba untuk di-open up. Zack berhasil coba dikandaskan. Dan Clear Vision ditusunkan, namun Hotshot harusnya nggak memiliki jalan masuk juga. Kalaupun ada, sangat sulit untuk seorang Anas bisa bertahan. Bahkan pembagian kompos sudah mulai terjadi antara tim Solid berhadapan dengan adanya Buriram kali ini. Siapapun yang tumbang, mereka jelas akan sulit. Oke, Hero Battle sudah mulai coba di-open up. Bahkan kalau kalian lihat juga sudah ada Ballmaker di sekitaran zona air yang makin membuat tim-tim lain gak berani buat keluar untuk berpindah kompon kali ini, Bigas. Iya, ini juga bakal mikir lebih dari 2 kali, mikir 7 kali kayaknya buat nyebrang doang juga. EVOS sisa 2, nggak tahu tuh sekarang kabarnya lagi bagaimana di luar, mau ikutan juga mikir 7 kali juga nih. Boltmaker timnya masih numpuk, masih ada 11 tim, ini baru 1 tim doang yang benar-benar ke wipe out. Sisanya masih ada 11 tim di zona yang sekecil ini dan seramai ini. Lihat terlalu ramai. Tadi EVOS masih berada di bagian luar, berharap tidak ada listrik yang menyambar ke arah mereka. Di open field mereka. Wow, welcome to FFS Global Final. Semua tim bermain dengan galak, semua tim bermain dengan sempurna, tidak ada kesalahan di antara masing-masing mereka. Tapi ternyata Red Hawk menjadi tim selanjutnya yang harus ter-take down di tangan Nova Legion. Dan masih ada zona yang bergerak ke arah kiri dari minimap yang ada. Wah, masih Legion harus bergerak dan ternyata masih sempat. Oke, EVOS juga masih coba untuk melakukan revive di dalam kondisi yang hampir aja sebenarnya. Wow! Dan Ararkyo menembakkan Nova Legends secara sempurna. Mereka mendapat pundi-pundi poin eliminasi. Total 8 poin yang mereka kumpulkan kali ini, Bigan. Ya, lihat, dan zonanya juga akan bergerak menuju ke arah Red Cliff. Kocel baru turun, dia harus tertangkap. Dan membuat kali ini EVOS Divine benar-benar pulang di posisi ke-9. Ledakan dari Keroro berhasil untuk meng-kill 2 pemain dari P-Sport. Lihat, tim Falcon juga akan masuk perlahan melalui arah sebelah kanan. Dan harusnya Buriram juga menotis hal tersebut. Dan RRQ akan mendapatkan gangguan dari Red Cliff. Ada gangguan dari Buriram United. Keluar sudah mau dihancurkan. Namun kali ini Abai memimpin jalan untuk masuk. Ada sebuah Reptile Item yang membuat kali ini RRQ terbuka. Namun lihat, masih sangat kuat. Dan God of War Rip perlahan kali ini masih bisa untuk masuk. Tapi Red Cliff berhasil diamankan oleh RRQ Kazu. Masih ada RRQ, 4 anggota masih tersisa. Kali ini kesempatan sangat besar untuk RRQ, karena mereka juga sudah mulai bergerak masuk ke dalam zona. Penumpukan terjadi di satu tempat yang sama. Buriram, P-Sport saling berhadapan satu sama lain. Oh my God. Berhasil coba di take down dari Hotshot di posisi yang ke-7. LBT tumbang begitu saja Nolan. Coba untuk melakukan satu revive. Laho dan juga Nero berada di posisi yang terpisah. Tim Falcon coba untuk join. Masuk dalam zona adalah objektif utama, karena zona sudah sakit banget. Gak ada lagi yang bisa menahan zona di papan seperti ini. Tarungan mau tidak mau akan terjadi di antara keduanya. Oke, Reptile Item bakal coba untuk dibuka ke sisi atas. Dan bersama dengan teman-temannya coba dihajar dari bawah oleh RRQ. Tim Solid video yang ketiga yang akan mengamankan zona kali ini. Lihat bagaimana mereka coba untuk menutup sebuah jalan yang ada. Buriram kandas, tim Falcon juga harus kandas. Masih ada 3 anggota dari Buriram masuk dari jalur yang berbeda. Hanya terpisah dari pagar. Face Force, Laho coba untuk memberikan tembakan dari sisi atas, namun posisinya begitu terbuka sehingga Laho pun akan coba di take down. Neronya cabut menggunakan slider, tidak akan cukup. Dan Face Force tumbang di posisi yang kelima. 4 tim tersisa, masih alot banget kali ini, Bigan. Ya, 4 tim tersisa. Tim Solid punya kemponnya, Garofov juga punya arah tembakannya. Buriram terancam dan RRQ akan memanfaatkan situasi ini untuk mengamankan dirinya menuju ke balik sebuah tembok dan akan menutup vision dari Garofov. Sementara RRQ masih bisa mengirimkan serangan menuju ke arah Buriram yang akan terjebak di area open field, dan Garofov juga dipaksa perlahan akan turun dari bagian atas. Tim Solid juga sesaat lagi akan keluar dari arah pertahanannya. 1 orang, 2 orang, 3 orang sudah mulai turun. Garofov kali ini Buriram juga bergerak menuju ke sebelah kanan. 1 orang sudah mulai tertembak. Dan lihat bagaimana sabarnya tim Solid untuk bisa menjaga kedalaman mereka. Dan sebuah monster truck selalu ada untuk RRQ Kazu. Rip sudah mulai bergerak, Demon juga sudah bergerak bersama dengan rekan-rekannya. Dan sekarang
semua akan mengarah menuju ke area open field. Tapi lihat sebelah kanan, Wasana sudah mulai bergerak begitu luas. Baal coba kasih infonya, dan Dodge memindahkan sebuah vehicle untuk dihancurkan, mencari sebuah compound permanen. Dan di area yang sesempit ini King Kodok sudah akan pecah perangnya. Ini dia momen akhir, momen penentuan. Apakah RRQ mampu mendapatkan buaya penutup di hari ini? Justru tim yang lain, RRQ sudah mulai terpojok. Buriram sudah mulai menentukan target. Kedua tim akan saling berhadapan terlebih dahulu. Namun RRQ akan tarik ke arah belakang. Dengan ada satu Nero yang dilempar, nampaknya Buriram juga akan menarik. Gak mau gegabah. Gatotov mulai memberikan tembakan cukup fatal, tapi Baal membuka satu poin eliminasi di sana. Wasana coba untuk menabrak tapi tidak akan cukup. Hikal menjaga, namun Baal menggunakan medkit sejenak. Sabar, relax, santai, kalem, dan Wasana akan melakukan kerusuhan dengan menggunakan monster serak di kesempatan terakhir, tapi tidak akan mampu. Buriram tumbang di posisi ketiga. Abai mulai bergerak, cukup berani kali ini. Ada Trial Battle yang terkena ke arah seorang Dut. Au, sakit banget. Dut mencoba untuk dipaksa mundur, tapi masih ada monster serak. Tim Solid datang, GW juga datang dari arah belakang. Ternyata Abai juga harus tumbang kali ini. Hikal coba berdansa namun tumbang di tangan seorang Demon. Dian berhasil protector. Dut masih bisa dapetin satu orang di area dalam. Coba untuk bersembunyi semaksimal mungkin karena di luar mana perang. Gatotov tumbang dan tim Solid masih ada. Dut kesempatan terakhir gagal. Dan tim Solid yang berhasil mendapatkan booyah. Hampir saja RRQ bisa mendapatkan booyah mereka yang ketiga. Tetapi situasi yang sangat-sangat rumit, situasi yang sangat-sangat kacau, membuat pola permainan yang sangat rapi harus dihancurkan pada akhirnya oleh tim Solid yang juga memiliki kesabaran ekstra tinggi. RRQ diserang oleh para pemain dari Buriram, lalu di backstep oleh Gatotov. RRQ juga harus bisa nahan bagian depan yang diserang oleh tim Solid ketika vehicle-nya masuk dari seorang Dut ke bagian tengah, dan juga Gatotov yang menyerang dari bagian belakang RRQ. Semuanya pecah dan RRQ harus kehilangan satu persatu pemainnya.